Halo teman-teman semua, pada saat ini saya Ayu Surya Mirahiga akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan materi mengenai pendidikan dari perspektif antropologi. Nah, yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, pengertian dan manfaat antropologi dalam pendidikan. Yang kedua, evolusi kebudayaan manusia. Yang berikut, kebudayaan dan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir itu bagaimana aplikasi dan implikasi pendidikan saat ini. Apa itu antropologi pendidikan? Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat atau etnis tertentu. Nah, antropologi ini lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang kenal di Eropa. Antropologi pendidikan adalah hasil dari penelaah akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya. Antropologi pendidikan merupakan generalisasi tentang manusia dan perilakunya ketika berhubungan dengan fakta pendidikan. Nah, teman-teman semua, seperti halnya kajian antropologi pada umumnya, antropologi pendidikan ini berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia, khususnya dalam dunia pendidikan. Lalu, apa manfaat antropologi dalam pendidikan? Nah, ternyata manfaat antropologi dalam pendidikan ialah yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang berikut manfaatnya ialah dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Manfaatnya yang berikut ialah dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Evolusi kebudayaan manusia. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang berkelompok dan bermasyarakat, serta saling bergantung satu sama yang lainnya, untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ialah manusia merupakan makhluk budaya. Manusia menciptakan dan memindahkan pengetahuan serta mempertahankan tradisi berpikir dan berperilaku. Manusia juga tidak akan lepas dengan kebudayaan. Dalam arti sempit, kebudayaan adalah kesenian berupa pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan. Dalam arti luasnya, kebudayaan adalah seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya yang berakar kepada nalurinya, karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Dengan kata lain, kebudayaan adalah gagasan, tindakan, dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia yang belajar. Karakteristik kebudayaan. Nah, karakteristik kebudayaan di sini ada organik dan superorganik. Maksudnya, kebudayaan berakar pada organ manusia. Tanpa manusia berbuat, berpikir, merasa, dan membuat benda-benda, maka tidak akan ada kebudayaan. Yang berikut ada overs atau terlihat dan covers atau sembunyi.
Nah, maksud dari offers ini ialah dalam bentuk tindakan-tindakan dan benda-benda seperti rumah, pakaian, bentuk pembicaraan yang dapat diamati secara langsung, sedangkan kebudayaan yang sembunyi atau covers ini dalam bentuk aspek sikap dasar terhadap alam fisik dan alam goib yang mesti diinterpretasikan pengertiannya dari apa yang dikatakan dan yang dilakukan anggota-anggotanya. Karakteristik kebudayaan yang berikut ialah ideal dan aktual atau manifest. Nah, kebudayaan ideal itu terdiri atas cara berbuat yang mereka yakini harus dilakukan atau bagaimana seharusnya mereka berbuat sesuai dengan kepercayaan atau normatif, sedangkan aktual atau manifest ini maksudnya kebudayaan itu merupakan tindakan-tindakan yang nyata. Karakteristik yang berikut ialah stabil dan berubah. Nah, terdapat hal-hal yang dapat dipertahankan oleh masyarakat agar tidak berubah atau stabil, tetapi terjadi pula perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Yang berikut ialah fungsi kebudayaan. Ada beberapa fungsi dari kebudayaan. Yang pertama, pelanjut keturunan dan pengasuh anak. Ada pengembangan kehidupan ekonomi, transmisi budaya, religi, pengendalian sosial, dan rekreasi. Kebudayaan dan pendidikan di Indonesia. Pendidikan tidak pernah berlangsung di dalam ruang hampa, melainkan selalu berlangsung di dalam suatu masyarakat tertentu dan untuk suatu tujuan kehidupan masyarakat tertentu. Masyarakat dan kebudayaan merupakan dui tunggal secara nyata yang tak dapat dipisahkan. Di sini ada pendidikan sebagai pranata kebudayaan dan pendidikan sebagai transformasi budaya. Mengapa dikatakan pendidikan sebagai pranata kebudayaan? Ini karena pranata adalah suatu kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaan atau wujud kedua dari kebudayaan yang mengacu pada sistem, ide, nilai-nilai, gagasan, norma-norma, peraturan sebagai wujud pertama dari kebudayaan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan atau wujud ketiga kebudayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, pendidikan sebagai transformasi budaya, ini pendidikan diartikan pewaris budaya dari generasi satu ke generasi lain. Contohnya di dalam lingkungan masyarakat, seorang bayi dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan dan anjuran yang dikehendaki masyarakat. Nah, nilai-nilai kebudayaan mengalami transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, contohnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan sebagai masukan atau input bagi pendidikan. Contohnya, tujuan pendidikan ditentukan oleh sistem nilai yang dianut masyarakat. Kurikulum dan metode pendidikan ditentukan oleh nilai, norma, dan gagasan masyarakat. Yang berikut, pendidikan berfungsi untuk melestarikan kebudayaan dan juga berfungsi dalam rangka melakukan pengembangan dan atau perubahan kebudayaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Aplikasi dan implikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini. Yang pertama, model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran ini diterapkan melalui muatan lokal, yang materinya disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah di lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat mengenali potensi budaya sendiri, mengembangkan budaya, menumbuhkan cinta tanah air, dan mempromosikan budaya lokal kepada daerah lain. Metode pembelajaran karya wisata. Nah, pada metode ini, guru mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu untuk mempelajari sesuatu dalam rangka suatu pelajaran di sekolah. Metode karya wisata berguna bagi siswa untuk membantu mereka memahami kehidupan real dalam lingkungan beserta segala masalahnya. Misalnya, siswa diajak ke museum, kantor, percetakan, bank, pengadilan, atau ke suatu tempat yang mengandung nilai sejarah atau kebudayaan tertentu. Yang berikut ialah pembelajaran dengan modeling.
Nah, modeling adalah metode pembelajaran dengan menggunakan model atau guru sebagai objek belajar berupa tingkah laku yang kemudian ditiru oleh siswa. Modeling ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan mental siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implikasi landasan antropologi. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Nah, identifikasi kebutuhan masyarakat ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal, tokoh agama dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan bahan pengembangan kurikulum. Yang harus diperhatikan berikut ialah keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Yang berikut pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.